Kayak gitu kalau dari menurut pandangan Hilmi ya, dan mungkin dari circle kita. Terus juga kan kayak awalnya kita tuh nggak dikenal kan. Mungkin mereka tuh bingung, ini Baby Alida Hilmi ini ngapain sih gitu kan. Ya kan, kayak mereka ini ngapain nge-live kayak ngomong so iya gitu. Tapi Tapi eh sebenarnya, tapi mau maaf aku potong. Sebenarnya kalau ini kita nih kadang misalnya kan ngelihat engagement YouTube, IG atau apapun itu kan kecil. Tapi kalau kalian mau tahu sebenarnya aku juga ngehnya itu baru gitu. Sebenarnya orang-orang udah pada tahu gitu. Saya berarti diam aja. Kayak kadang aku disindir juga tuh. ini yang mau aku omongin. Oh iya, kadang aku disindir gitu. Ini udah mulai duluan. Kan kayak aku punya temen lah dulu SMA. Dan mereka nih gini-gini juga tapi di IG. Terus aku join gitu. Join live-nya gitu. Ini ada senior nih gitu. Dia udah mulai duluan gitu-gitu. Oke, apaan lu bilang nggak ada gitu-gitu ya sih. Ya udah gini-gini gini gitu. Tapi untungnya pas masuk tuh udah pas mereka udah selesai bincang gitu. Jadi kayak kaget aja gitu. Rupanya diem-diem tuh orang Pinang tuh kepo gitu. Jejaring gitu deh. Iya benar sih, sebenarnya juga kayak kalau aku lagi nge-repost kan kayak kadang kan kita ada nih beberapa yang kita repost kan dari sisinya sebagai banyak yang kayak ngetap atau abis kepoin gitu, ngepoin sebenarnya mereka tuh juga kepo gitu, kayak ya kayak tadi aku bilang kan Baby sama Ilmi sama Rida ini ngapain sih gitu. Tapi semalam kan aku ngumpul sama teman-teman kuliah aku gitu kan. Tapi ternyata yang aku pikir mereka kira kita nih sok tahu, ternyata tuh nggak segitunya. Mereka tuh nggak mikir seburu itu gitu, ngerti nggak sih maksud aku? Malah mereka tuh ngomong kayak gini, ih, Be, kok ikut organisasi apa sih gitu? Kayak ngapain sih gitu? Kok bisa jalan-jalan seru banget gitu kan? Nah, terus aku cerita dong. Itu kan berarti ajang aku untuk memperkenalkan sebenarnya kan? Ya kan? Aku bilang gitu, iya. Jadi tempat aku kerja itu, aku bilang gitu kan. Kan mereka taunya aku kerja nih di PKBI. Kalau kan sebenarnya nggak juga, kita kan relawan gitu. Jadi iya sebenarnya aku tuh eh, ini loh, kami di kantor aku tuh punya bidang-bidang masing-masing. Aku bilang kayak gitu. Ada yang untuk HIV, ada yang untuk TB. Nah, tapi kalau di project aku itu lebih fokusnya ke mental health dan cash pro. Aku bilang kayak gitu. Dia bilang, oh cash pro itu apa? Nanya dong, ya kan? Oh, cash pro itu kesehatan reproduksi. Contohnya kayak eh, konseling, ya kan? Terus juga gimana cara kalian eh, merawat organ reproduksi kayak gitu. Terus kalau untuk mental health-nya itu gimana, Be? Nanya dong, karena kan banyak nih anak seumuran kita sekarang yang bermasalah sama mental health. Nanya gitu. Iya, jadi di kantor aku tuh punya konselor. Nah, kalau konselor itu orang-orang yang dilatih untuk mendengarkan orang eh, dengan baik gitu kan, tanpa ngejudge gitu kan. Nah, terus aku juga punya di kantor aku juga punya yang emang ahlinya psikolog gitu. Aku punya 3 psikolog di kantor gitu. Itu gimana? Bayar nggak? Ditanya kan? Nah, enggak gitu itu free. Kan tinggal daftar mau lewat IG, lewat fanpage gitu atau websitenya. Aku bilang kayak gitu. Bisa, aku bilang kayak gitu. Terus mereka tuh yang kayak, oh gitu, kayaknya aku harus ke sana deh. Gitu, kayaknya aku harus, eh, soalnya aku baru putus misalnya gitu. Soalnya pacar aku toksik gitu. Ada beberapa teman kuliah aku tuh yang pacarnya toksik gitu kan. Jadi mumpung gitu, jadi dia jadi cerita sama aku gitu, terus kayak dia cerita dia gini-gini sama pacarnya dia gini, terus aku bilang kayak gini, terus kadang kan orang kayak gitu tuh perlu disadarin dulu kan dah. Aku tanya, kau mau saran atau mau cuma aku dengarkan gitu. Kalau menurut kau gimana, berarti dia mau saran dong, ya kan? Terus aku bilang kayak gini, coba aku tanya balik, yang kau pertahanin tuh apa? Sementara kau sendiri udah sadar kan hubungannya udah toksik. Tahu nggak, dia percaya sama konsep gini.
sama dia sakit tapi nggak sama dia lebih sakit. Terus aku bilang itu tuh nggak ada. Aku bilang, karena yang namanya obat itu nggak ada yang bikin sakit. Aku diem dia. Bener kan? Karena jujur aja aku Kayaknya nggak. itu kayaknya itu korban TikTok deh, yang kata-kata itu saat banyak di TikTok tuh bahaya sih emang TikTok nih, apa namanya, oh masa ya itu kayak gitu juga modelannya, nusuk apa namanya, nyembuhin luka pakai pisau gitu ibaratnya kan gitu kan ya. TikTok bahaya. Nah iya, mungkin juga korban TikTok atau gitu-gitu. Karena aku juga tahu kata-kata itu dari TikTok sih jujur. Iya kan? Dan aku nggak percaya sama konsep itu. Bener-bener nggak percaya karena menurut aku kalau misalnya gini loh, aku tahu dalam suatu hubungan tuh pasti ada lika-liku. Tapi kalau itu udah cinta, cinta tuh nggak nyakitin. Cinta tuh kasih kenyamanan nggak sih? Kita jadi ngomongin relationship ya, Wak, gitu kan. Tapi emang iya, kalau menurut kalian gimana? Ya bener. Aduh tuh, aku pernah dengar katanya Iqbal deh. Aku lupa kata-katanya gimana, tapi intinya kalau sendiri aja bahagia, kalau sama orang terus lebih bahagia lagi. Nah gitu kan seharusnya. Nah iya. Nah itu kan yang selalu aku terapin juga kan, dah. Hmm, Ingat nggak dulu? Kan aku pernah ya, bilang gitu kan. Aku sendiri aja sekarang bahagia. Berarti kalau aku punya orang lain dalam hidup aku harus lebih bahagia dong dibanding aku sendirian. betul. Ya kan? Dan Ya, selagi aku mendapatkan itu ya aku bakal sama orang itu. Tapi ketika udah toxic dan udah ini kan ya ngapain? Buat apa sih hubungan yang nyakitin tuh dipertahanin? Mungkin aku ngomongnya gampang karena aku realistis banget ya orangnya. Tapi aku nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi maksud aku ayolah gitu. Kalian tuh sebenarnya berharga. Tahu nggak alasan dia tuh apa dia nggak mau mutusin? karena masih sayang lah kali. Kan alasannya klasik banget ya, atau apa? Enggak, aku nggak mau mulai sama orang lain lagi. Aduh, cepat-cepat ceder. Waduh. Bingung kan? Jadi aku juga bingung gitu. Terus aku bilang kayak gini. Aku sumpah aku tuh sampai kayak tadi malam tuh udah kayak capek gitu ngomong sama dia. Dia nggak bisa jawab pertanyaan aku yang terus apa yang kau pertahanin gitu kan? Dia nggak bisa jawab. Dia cuma diem. Dia benar-benar nggak bisa jawab pertanyaan aku itu. Kalau dari kan kau konselor ya, dah. Ada nggak sih yang sharing tentang relationship yang kayak yang aku barusan cerita? Oke, jadi sama kasusnya sama kayak kau juga. Teman kuliah aku tuh udah ada sekitar 3 orangan apa yang konseling sama aku. Nah, yang pertama itu toxic juga. Jadi ini 2 orang cowok, 1 orang cewek yang konseling sama aku. Nah, 2 orang cowok ini sama-sama sad boy nih. Kalau yang satunya ini, dia itu dia beberapa kali tuh diselingkuhin sama ceweknya, tapi itu masih tetap sayang. Itu tuh definisi sayang gitu. Kayak nggak bisa gitu jauh-jauh gitu, kayak nggak tahu lah kenapa gitu loh. Tahu nggak dia bilang sama kayak gini, padahal kan si ceweknya sekarang udah ada cowok baru ya. Nah, tapi mungkin karena sayang banget nih sama si ceweknya, jadi cowoknya tuh bilang gitu sama si pacarnya sekarang. Kayak, kalaupun kalian udah putus ataupun belum putus, tapi ketika dia sakit, jadi ceweknya ini suka ke psikolog juga gitu loh, Be. Nah, jadi si cowoknya ini nih takut dia sakit tiba-tiba, pokoknya di setiap dia sakit tuh pasti selalu ada dia. Aku nggak mau tahu, aku selalu ada gitu loh. Jadi tenang aja, kalau kau mau balik lagi ke aku bakal terima kok. Bayangin sampai secinta itu tak tuh. Dan aku pun nasihatannya pun kayak susah gitu kan. Aku cuma bilang kayak gini, ya udah, terserah kau mau gimana. Tapi ya kalau memang engkau masih mau untuk menjalani hubungan yang berat kayak gini, ya udah itu terserah kau, tuh pilihan kau, itu tujuan kau. Ya sakit lah sampai sakit-sakitnya, sampai kau udah capek banget, pasti kau langsung berhenti sih, aku gitu. Aku bilang gitu ya sama dia kayak, oh ya udah makasih ya Daya, aku cuma butuh dengerin aja sih, nggak butuh saran-saran ataupun gimana. Soalnya juga sebenarnya aku tahu kalau hal kayak gini harus keluar dari zona ini, cuman aku nggak bisa gitu loh. Aku benar-benar nggak bisa gitu. Nah, jadi ya udah terserah kok. Kalau ya saran aku sih sampai kok sakit banget, sampai kok udah capek, udah lelah, ya udah. Nah, ketika kok udah capek, udah lelah, pasti kok bakal move sendirinya gitu loh. Kok nggak bakal butuh dia lagi gitu. Kalau dari saran aku ke cowok yang itu. Ya benar sih kata Lida. Kadang kita tuh butuh
apa ya, butuh capek dulu sendiri baru kita bisa oh iya Tapi ternyata gimana nih. kalau dari yang aku dengar ceritanya, kalau dia udah berani ngomong kayak gitu, dia kemungkinan dia sudah menerima kalau oke, mungkin mereka berdua udah nggak bisa sama-sama, tapi ya gitu, dia bakal selalu ada. Nah, tapi yang jadi permasalahan katanya, kalau memang manusia itu dikasih kesempatan atau dikasih atau selalu diiyakan, lama-lama sifat aslinya keluar gitu, katanya gitu kan. Kayak lama-lama tuh ngelunjak aja gitu, kalau bahasa kasar gitu. Iya nggak sih? Ya gitulah, mungkin karena si cowoknya juga sering ngasih kesempatan kan, pokoknya berapa kali tuh, tapi ya udahlah gitu. Namanya juga sayang ya kan, maksudnya masih belum capek, belum, pokoknya belum lelah lah gitu, jadi ya udah kasih kesempatan terus menerus sampai akhirnya. Dan problematika yang utamanya adalah mereka tuh beda agama, jadi susah. Perbedaannya tuh jauh gitu loh, perbedaannya tuh sulit gitu, yang sulit untuk digapai ya, tinggi apapun gitu nengok tuh nggak ada ujungnya gitu. Bentengnya tinggi. Tinggi banget sih itu, kalau itu aku udah nggak bisa ikut campur ya, itu lebih ke pribadi sih. Tau gak sih ada yang eh ngedengerin podcast kita sambil baring dan kayak apa yang kita omong. Siapa tuh, Mbak Michi ya, Mau Mbak? mau lihat nggak ya, gue sih lihat ya. Bener-bener kayak dia tuh kayak sambil gini kayak Nikmat kali podcast ini gitu ya. Dia kayaknya pengen nimbrung, cuman kayaknya lebih seru dengerin aja Aja. gitu. kayaknya sih gitu ya. Jadi emang kayak kalau toxic relationship-nya tuh nggak ada habisnya. Kadang kita sebenarnya ya megang IG itu udah toxic sebenarnya. Eh tapi cuma aku bingung juga sih mau ngomongnya, cuma kalau aku tuh kalau udah terlalu toxic aku tuh keluar. Kalau kalau yang aplikasi Zenly itu tapi sih nggak. Saya pakai Zenly nggak ada. Enggak ada. Enggak pakai. Zenly Tapi ada Zenly nih. tapi dulu aku sempet aja sih, sempet main, tapi Aku dulu. juga Dulu dulu. sempet ada main. Iya. Ya mungkin. Habis itu kita ngebum gitu ya. Iya, ih bener banget. Tapi aku hapus gara-gara aku jadi kayak ngeliatin Gak punya orang. privasi. Iya. Kadang suka ngeliatin orang, wih udah di sini, udah di sini. Jadi kayak Iya, udahlah, kayaknya ini juga toxic gitu. iya. Kayak hapus aja lah. Sebenarnya banyak kok temen aku. Nah, kayak kita balik lagi lah ya ke temen aku yang semalam. Situ ada 2 orang yang hubungannya udah toxic. Yang satu itu ya cowoknya saya kali-kali masih maafin. Karena mungkin ngerasa apa ya, kita nggak tahu lah ya alasannya, pasti orang punya alasan masing-masing kan, tapi dia intinya setiap pergi harus pak videoin ada siapa aja. Dan aku baru tahu lagi paling parahnya apa, dia nggak boleh upload SG sendirian kayak selfie gitu. Cowoknya bilang kayak gini, nah ngapain sih upload SG kayak gitu, mau cari cowok kayak mana lagi kan, namanya cowok mau ngapain lagi buat SG itu. Padahal kan mungkin kalau aku pribadi ya, aku ngupload karena muka aku cantik nih gitu. Ya karena aku bukan karena punya tujuan pengen ditaksir cowok lain, tapi emang karena pengen aku, ya aku cantik, aku pengen ngeliat. Misalnya gini loh, seandainya nih, tiba-tiba HP kita hilang lah gitu semua datanya. Sedangkan di IG masih ada gitu arsip. Nah, Sebenarnya salah satu tujuan membuat IG spam tuh itu mengabadikan hal-hal yang eh, nggak bisa kan, nggak mungkin kita simpan di HP semuanya hancur lah, 1 tera lah, beli HP satu iya. tera lah kita. Jadi ini ya aku bingung sih sama orang-orang yang kayak gitu banget, karena ya proses itu.
Karena menurut aku gini, kayak kayak gini lah ya, mau sekencang apapun talinya, kalau emang orang itu sakit, dia pasti bakal terpenuhi gimana pun caranya kan. Sama kayak gini, mau kalian kasih tali, mau enggak, tapi kalau orangnya tetap mau di situ ya dia bakal tetap di situ. Tuh. Intinya itu, Irmi mendalami banget ya, Mi, Iya. mukanya bener-bener bener-bener mendalami banget loh. Sama yang kayak lagi baring juga nih. Jadi, Iya, ya, benar 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 benar. bener kan? Gitu sih. Ini dari tadi aku terus yang ngomong, mungkin Alida ada mau sharing dari segala hal yang Alida jalanin. Em, Gimana ya? Kalau aku, ini mau tentang apa dulu nih? Bebas Lanjutin sih. relationship Boleh tadi. relationship, boleh. Kan pengalaman kita pasti beda-beda kan. Iya benar. Gak ada sih. Aku Atau sih kalau mungkin kayak pernah jumpain orang yang kayak modelannya kayak yang baby ceritain dan tahu cara menanganinnya mungkin gitu, diapain. tergantung lagi kan, sama yang kayak kadang udah kita nasehatin nih, kayak yang Baby bilang, lo tuh harus keluar gini. Ini udah dikasih step-stepnya nih, step 1, step 2, step 3. Udah tinggal jalin aja. Tapi kan namanya itu gak cinta nih. Mata, hati, mulut, telinga, hidung itu tutup semua. Ini dia semua dia. Udah nggak ada. Temen ngomong masuk tengah kanan kalau tengah kiri, nggak ada. Pokoknya itu Nah, nggak sempet mendem gitu. nah, coba gini. Oh iya, bener. Iya karena kan aku juga gitu soalnya gini nih. Iya gitu.